kenapa sih kami masih ada kemauan untuk melestarikan ya, karena merasa ini salah satu kebudayaan sendiri loh yang harus dilestarikan, entah dengan cara apapun itu gitu. Mungkin kok ngerasa nggak ada perkembangan gini-gini aja, tapi kita harus terus berinovasi ya. Gimana caranya biar ini tuh bisa lebih menarik lagi, biar bisa lebih dikembangkan lagi. Dari kami sendiri memang juga harus lebih kreatif lagi. Salah satu seni budaya yang turun-temurun hidup dan berkembang di berbagai daerah Nusantara adalah seni musik tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas musik yang unik, sebagai identitas serta media ekspresi yang menggambarkan akar budaya masyarakat setempat. Ya, mengenal suatu masyarakat berarti mengenal kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dengan keberagaman adat serta kebiasaan setiap daerah, dapat membuat seni dan budaya yang lahir menjadi berbeda di tiap daerahnya. Mengingat bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku. Di Indonesia sendiri, musik tradisional menjadi salah satu hal yang cukup populer. Tak jarang orang tua yang gemar mendengarkan musik tradisional menganggap bahwa musik tradisional adalah jati diri mereka. Hal ini justru berbanding terbalik dengan generasi muda kini, yang kurang menyukai dan mencintai musik tradisional. Padahal, dalam kaitannya dengan kehidupan, musik tradisional merupakan suatu esensi tersendiri, yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia bangga, karena memiliki musik tersendiri yang tak kalah bagusnya dengan musik asing. Minimnya minat generasi muda akan seni musik tradisional tak berlaku bagi sekelompok anak muda pecinta musik karawitan gamelan Jawa yang menamakan dirinya sebagai komunitas Samurti Andarularas. Dengan bangga mereka melestarikan warisan budaya bangsa di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern ibu kota Jakarta. Adalah Putri Nurjanah, sosok muda kelahiran Jakarta 1991 silam yang menjadi penggerak terbentuknya komunitas Samurti Andarularas pada tahun 2014 lalu. Kecintaannya terhadap seni musik gamelan Jawa berawal saat ia menemukan seperangkat alat musik gamelan di tempat ia menuntut ilmu di bangku kuliah. Untuk kehidupan pribadi sih awalnya memang karena saya ngerasa nggak punya jati diri ya. Dari dulu kayak ngerasa tuh nggak pernah sama sekali kenal budaya Indonesia, memang sama sekali nggak pernah dari kecil. Jadi cuma waktu SD tuh pernah ngeliat Tegung ya, alat musik Sunda, semacam gamelan Sunda aja, tapi belum pernah ada kesempatan buat main. Terus ya sering lihat di jalanan juga, mau coba tapi memang nggak tahu kenapa nggak pernah dapat kesempatan ya, sampai akhirnya pas waktu itu kuliah di daerah Jakarta Selatan dan ada satu set gamelan dan oke, ini saya harus coba, sampai kapan saya harus nunggu kayak gini gitu. Dari situ mulai. Nah pas saya gabung kok yang main itu rata-rata usianya sudah sepuh ya gitu. Cuma saya sendiri yang masih usia 20-an gitu. Sepuh itu dalam arti 40, 50 gitu. Sampai akhirnya ya udah saya buka aja forum di internet ya. Mau ngajak anak-anak muda main gamelan, siapa tahu ada yang mau ikut. Ternyata ada tuh sekitar 15 atau 20 orang yang minat buat ikut. Ya udah dari situ lanjut terus sampai sekarang. Waktu itu di kampus saya, sekarang tempatnya di Kementerian PUPR Jakarta. Meski berfokus pada pelestarian seni musik karawitan gamelan Jawa, namun komunitas Samurti Andarularas
terbentuk dari berbagai latar belakang, profesi, dan suku. Mulai dari kalangan mahasiswa hingga pekerja, dari suku Jawa, Betawi, Sunda, hingga Minahasa. Benang merahnya hanya satu, yakni sama-sama menyukai seni musik karawitan gamelan Jawa. Ya, dengan mengadopsi falsafah Jawa guyub rukun, mereka menanamkan nilai-nilai pentingnya menghormati anggotanya, meski berlainan agama dan etnis. Tanpa ada benturan dalam perbedaan, dan hanya berlandaskan kebersamaan dalam melestarikan warisan budaya leluhur. Lebih tepatnya kami menyebut ini komunitas ya, komunitas gamelan. Memang fokusnya di seni karawitan Jawa, itu alat-alat musik gamelan, dan memang ada sindennya juga, gerongnya juga. Seberapa penting maksudnya untuk kegiatan kami sehari-hari ya? Apa ya? Ini salah satu hobi sih, hobi. Selain hobi juga salah satu usaha kami untuk melestarikan salah satu budaya Indonesia gitu. Jadi melestarikan gak hanya cuma nonton aja, nonton misalkan ada festival kebudayaan apa tuh hanya nonton aja atau hanya baca literaturnya aja, tapi kita juga ikut praktek, ikut belajar langsung gitu, belajar sehingga bisa menguasai walaupun hanya alat-alat dasar saja. Bagi Putri dan rekan-rekannya yang tergabung dalam komunitas Samurti Andarularas, seni musik karawitan gamelan Jawa tak hanya sekedar seni musik biasa. Banyak filosofi yang tersirat dalam setiap gending gamelan Jawa. Contohnya salah satunya itu kalau gamelan kan diawali oleh gong besar dan diakhiri oleh gong besar, seperti manusia itu asalnya dari Tuhan yang Maha Besar dan kembali kepada Tuhan yang Maha Besar gitu. Dan untuk ritme gamelan kan naik, turun, datar, melambat, sama seperti kehidupan manusia, seperti itu, melambangkan kehidupan manusia intinya, dan juga kerja sama tim gitu dan saling mengisi. Meski jauh dari kata seniman murni, namun langkah mereka untuk melestarikan seni budaya bangsa Indonesia layak untuk diapresiasi. Pasalnya, mereka tak hanya rutin berlatih, tetapi juga kerap tampil dalam berbagai pertunjukan seni karawitan di ibu kota. Untuk sampai kapan ya, kami akan terus berjalan ya, dan motivasi memang harus kreatif, harus terus berinovasi, harus ke depannya harus bikin konsep-konsep lagi ke depannya mau gimana gitu. Dan harapannya untuk komunitas ini sendiri dan buat anak-anak muda, ayo coba belajar praktek langsung. Jadi nggak cuma hanya aku cinta Indonesia bilang doang gitu di medsos atau gimana, nonton doang. Jadi yaudah ayo kita belajar langsung, coba aja gitu. Nanti mungkin dari situ bisa ngenalin ke sesamanya juga gitu. Syukur-syukur bisa ikut tampil bareng dengan pemusik-pemusik lain gitu. Jadi musik-musik daerah, musik-musik tradisional bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih dikenal lagi di negaranya sendiri. Membangun budaya yang sudah terpinggirkan oleh derasnya arus globalisasi memang diperlukan ketekunan, keseriusan, dan kecintaan kepada budaya itu sendiri. Itulah yang menjadi modal Komariah dalam membesarkan Sanggar Seni Betawi Kota Bambu, khususnya di bidang seni musik Gambang Kromong. Terbentuknya Sanggar Seni Betawi Kota Bambu yang terletak di Bilangan Palmerah, Jakarta Barat, tak terlepas dari peran penting sang jawara Betawi, almarhum Haji Nawang, yang merupakan ayah Komariah. Awalnya itu dari tahun 2002, kita mendirikan sanggar ya. Kebetulan orang tua saya itu salah satu tokoh masyarakat di Kota Bambu. Kita dapat alat dari Dinas Sudin Pariwisata Kebudayaan Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat. Kita dikirim alat. Sayang ya alat itu kalau nggak kita manfaatkan secara gratis gitu. Jadi kita manfaatkan dari keluarga dulu. Awalnya sih saya memang cinta banget ya sama Betawi. Jadi menurut saya ini adalah hobi yang harus sekalian mengembangkan, dan jadi apapun itu bentuknya dengan yang namanya nilai budaya Betawi, saya akan selalu siap
untuk mengembangkan bersama-sama dengan para seniman Betawi juga ya Mbak ya. Karena memang dibandingkan dengan para senior saya belum apa-apa, baru memulai ini. Jadi susah banget mempertahankan itu. Karena apa ya, orang Betawi itu banyak ngambeknya. Ini ngambek, yang itu ngambek. Jadi ya gimana caranya saya harus merangkul lagi. Ya itulah, memang sanggar kita itu selalu kita latar belakangi dengan kebersamaan sih Mbak. Meski seni musik gambang kromong kian terseok dan hampir punah ditelan zaman, namun perempuan berdarah Betawi yang akrab disapa Kokom ini tetap setia mempertahankan perjuangan sang ayah dalam menjaga eksistensi gambang kromong yang menjadi kesenian tradisional khas Jakarta. Hal ini tampak dari keterlibatan Kokom dalam kegiatan latihan seni musik gambang kromong yang aktif dilakukan di Sanggar Seni Betawi Kota Bambu setiap 1 minggu sekali. Di tempat inilah Kokom dan beberapa seniman Betawi lainnya mengajar seni musik Betawi kepada puluhan anak muda didikannya. Kalau menurut saya sudah lumayan, tapi belum sepenuhnya ya. Sudah mulai banyak yang tertarik karena memang ikut perkembangan zaman dan budaya lebih diangkat lagi. Kayaknya anak muda sekarang lebih banyak yang tertarik. Kalau untuk daerah sini saya dengan cara latihan, karena memang seminggu sekali kita latihan. Kita latihan dari sore sampai malam dan orang yang lewat itu sekitar sini pasti akan ngedengerin dan mereka secara nggak langsung mereka juga nyanyi loh di jalanan. Jadi itulah kampanyenya ya, campaign-nya katanya. Meski bukan perkara mudah, namun Kokom optimis untuk tetap mempertahankan dan melestarikan seni musik khas Betawi gambang kromong di Jakarta, khususnya pada generasi muda. Karena baginya, menjaga seni budaya bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab besar yang wajib diemban oleh setiap pelestari budaya, khususnya masyarakat asli Betawi itu sendiri. Saya yakin pada dasarnya memang manusia punya sifat baik ya, dan dengan musik gambang kromong ini karena mencerminkan kebaikan di setiap harinya dan itu akan menciptakan karakter manusia akan lebih baik. Kayak pejuang ya Mbak, sampai titik darah penghabisan saya akan terus mengembangkan budaya Betawi sampai saya semampu dan sebisanya saya akan tetap terus mempertahankan. Karena kalau bukan kita tuh siapa lagi Mbak? Di tengah serbuan musik-musik modern, nyatanya masih tersisa sosok-sosok muda yang bertahan melestarikan musik tradisional. Ya, tak hanya Putri dan Komariah, pria asal Tanah Batak Hardoni Sitohang juga memiliki misi yang sama, yakni mengangkat kembali eksistensi musik khas daerah yang mulai terlupakan. Salah satunya adalah alat musik spiritual kuno khas Batak, tulila. Keberadaannya kini bahkan terancam punah, dengan terus menyusutnya pemain alat musik tulila di tanah air. Tulila merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu dengan bentuk menyerupai seruling. Hanya saja ukuran tulila jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan seruling. Pada masanya, tulila kerap dijadikan sebagai alat musik yang digunakan untuk penyembahan dan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Hardoni mengenal tulila sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan hingga kini, ia tetap berusaha melestarikan alat musik ini dengan cara memainkannya dalam acara pertunjukan seni budaya serta upacara pernikahan khas Batak. Nah, kenapa saya fokus saat ini mengangkat tulila? Kalau kita ambil dari sebuah sejarah bahwa musik tulila ini adalah sebagai media komunikasi spiritual personal.
Karena itu instrumen tunggal tidak masuk kategori ensemble dan juga tidak masuk dalam kategori musik spiritual secara upacara kelompok masyarakat, tapi adalah spiritual personal. Penderitaan manusia itu satu sama lain pasti ada. Setiap penderitaan itu tidak selalu dipublikasi, tapi adalah berdoa. Ada jeritan tangis yang terdalam, yang tersembunyi di balik kebatinan kita. Belum lagi yang kedua adalah belum lagi masalah tonalitasnya, karena tidak banyak musik Batak umumnya awalnya adalah nada dasar, memiliki nada dasar atau melodi atau tangga nada pentatonik. Nah, jadi tidak banyak melodi yang dimainkan, walaupun pada zaman itu konteks melodi adalah ilham yang muncul secara tersendiri di luar sadar dengan memakai istilah tuli-tuli tadi. Nah, itulah salah satu kepunahan dari tulila. Tak hanya mengembalikan eksistensi alat musik tulila, Hardoni juga tetap mempertahankan gondang Batak yang menjadi ciri khas alat musik kebanggaan suku Batak. Hal ini terlihat dari keberadaan seperangkat gondang Batak yang tersusun rapi di dalam studio musik Batak miliknya. Tentu lahirnya musik gondang atau lahirnya ensemble atau beberapa musik yang ada di suku Batak Toba itu sendiri tidak terciptanya dengan adanya dengan seadanya begitu. Banyak arti, ya katakan saja bahwa gondang itu ada pada kehidupan sosial, kehidupan kekerabatan pada Batak adalah sebagai media komunikasi kepada sang pencipta sebenarnya. Ini sebagai alat komunikasi. Jadi tidak semata-mata hanya sebagai hiburan atau hanya dipakai untuk permainan saja gitu. Tapi kan ini adalah salah satu alat musik ritual yang dipersembahkan untuk pencipta, dan makanya dalam tradisi Batak kalau dulunya itu kan dipakai dalam upacara ritual. Jadi tentu ini makna gondang ini dalam kehidupan sosial masyarakat Batak itu sangat kuat sesungguhnya. Ya, kecintaan Hardoni Sitohang pada seni musik tradisi Batak memang sudah tidak diragukan lagi. Ia bahkan rela meninggalkan karirnya sebagai dosen di Medan untuk membuka studio seni musik Batak di ibu kota Jakarta. Studio Gondangta. Demikianlah nama studio musik Batak yang dibentuk oleh Hardoni pada tahun 2017 lalu di Bilangan Rawamangun, Jakarta Timur. Studio ini sekaligus menjadi saksi perjuangan Hardoni dalam mengajari generasi muda memainkan alat musik Batak. Nah, saya tetap komit dan konsisten bahwa Studio Gondangta ini adalah sebagai salah satu media atau tempat atau salah satu fasilitas untuk mengembangkan bakat-bakat, keinginan belajar tentang musik Batak. Tidak hanya belajar musik Batak, bahkan sharing untuk bisa bertukar pikiran tentang bagaimana musik Batak, bagaimana budaya Batak untuk ke depan. Nah, inilah salah satu alasan saya mendirikan Studio Gondangta, karena belum ada yang sifatnya bersifat privat yang khusus Batak Toba. Tapi kalau musik yang lain mungkin Jawa ada, Bali ada, pasti ada tempat-tempat ya. Batak Toba belum punya untuk sejauh ini. Masih istilahnya masih panggilan ke rumah-rumah, ke gereja atau kemana. Seni musik tradisi merupakan aset dan potensi budaya bangsa sebagai sebuah ruang dengan keberagaman warisan budaya yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan nilai-nilai luhur serta filosofi kehidupan yang tersirat dalam setiap alunan musik tersebut. Untuk itulah sudah selayaknya kita patut bangga dan peduli pada khasanah budaya Indonesia yang menjadi warisan sang leluhur. Mengingat kerapuhan akan jati diri budaya sebagai identitas bangsa kini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Kalau bukan kita siapa lagi?
Kalau bukan generasi, siapa lagi? Saya akan mengambil satu kalimat yang pernah dicetuskan oleh sang motivator dan sekaligus sang proklamator Insinyur Soekarno, bahwa dia menyebutkan, berikan saya 10 anak muda, maka akan kuguncang atau kucabut akar, kan begitu ya. Saya simpel aja. Berikan saya 10 orang tua, apakah itu ibu-ibu atau bapak-bapak, maka akan kuguncang budaya barat. Bagaimana generasi menjadi pencinta budaya jika orang tua tidak mencintai? Bagaimana orang tua menjelaskan tentang budaya sementara orang tua tidak tahu tentang bagaimana dia menjelaskan? Tentu keteladanan generasi adalah keteladanan orang tua. Orang tua menjadi contoh karena apa yang diperbuat, karena apa yang dilakukan orang tua, maka itu yang diikuti oleh generasi. Walaupun tidak selamanya orang tua adalah salah, kembali kepada kita generasi muda. Mau atau tidak mau, ini persoalan jati diri. Mau tidak mau, ini persoalan milik kita. Mau tidak mau, kita harus bersama-sama. Jangan suatu saat nanti baru kita ribut ketika seseorang atau ketika negara lain mengklaim bahwa itu adalah budaya mereka. Siapkan diri Anda mencintai budaya, jangan sebatas cuap-cuap, tapi berikan eksistensi, berikan komitmen, dan berikan pemikiran yang baik bagaimana kita mensupport budaya untuk kita warisi kepada keturunan kita nantinya. Begitu juga tentang Tulila, dan ya saya pikir tidak hanya Taganing, tidak hanya Tulila, tapi seluruh elemen musik Batak yang ada. Mungkin Studio Gondangta bisa sebagai salah satu media tempat berdiskusi, nggak usah dulu tempat belajar, berdiskusi. Kita siap memberikan pemahaman sejauh yang kita mampu, sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita dapatkan dari para informan-informan yang sangat memberikan perhatiannya untuk memberikan data-data yang bisa kita bagi sebagai salah satu bukti kepedulian kita terhadap budaya. Harapan kita begitu, generasi muda jangan malu bahwa ini adalah persoalan jati diri. Cintai budayamu, cintai warisanmu, cintai sejarahmu, supaya kita menjadi budaya yang kuat, budaya yang berkarakter. Maka statement kita atau moto kita dari Studio Gondangta, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Budaya bukan tontonan, tapi tuntunan.